Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtaratun Nafia Ustada, NIM 200512140072 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, apa sih ARP itu? Jadi ARP merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Kemudian adalah contoh cara kerja dari ARP. Jadi yang pertama, misalkan suatu host dengan IP address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Kemudian host pengirim memeriksa dulu ARP cache-nya adakah MAC address untuk host dengan IP address B. Jika tidak ada, ARP akan mengirimkan paket ke alamat broadcast sehingga seluruh anggota jaringan mendengarnya. Paket ini berisi pertanyaan, siapakah pemilik IP address B dan berapakah MAC address-nya. Dalam paket ini juga disertakan IP address A beserta MAC address-nya. Kemudian setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika ia merasa paket tersebut bukan untuknya, dia tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi misalkan ada sebuah PC yang bukan merupakan tujuannya, dia bisa mendengarnya saja tapi tidak bisa melakukan feedback ke pengirimnya. Kemudian host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Nah, kemudian saya juga akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama kita mulai simulasinya. Di sini saya akan menambahkan 3 buah PC. Ini PC pertama, kemudian PC kedua, dan PC ketiga. Saya juga akan menambahkan switch. Kita pilih switch yang ini. Oke, kita letakkan di atas. Kemudian kita ubah menjadi namanya menjadi PC 3, PC 2, dan juga PC 1. Kalau sudah, kita tambahkan kabel sebagai penghubung antara PC dan juga switch. Fast Ethernet 0, kemudian kita tarik dan kita hubungkan. Kita lakukan hal yang sama untuk PC 2, Fast Ethernet 0. Kita hubungkan ke switch dan kita lakukan hal yang sama untuk PC 3. Nah, setelah itu kita akan masuk ke desktop untuk PC 1. Desktop, kemudian IP configuration, kita akan membuat IP address-nya. Kita tulis 192.168.1.1 dan kita klik tab, kemudian subnet mask-nya akan keluar seperti ini. Kemudian PC 2 juga sama, desktop, IP configuration, kita tulis 192.168.1.2 dan klik tab, maka subnet mask-nya seperti ini. Kemudian untuk PC 3 juga sama, desktop, IP configuration, kita tulis 192.168.1.3 dan klik tab. Nah, itu kelihatannya sudah hijau, berarti yang artinya berhasil. Kemudian kita cek untuk ARP-nya, kita klik desktop, kemudian command prompt, kita tulis ARP-A. Nah, no ARP entries found, yang artinya belum ada ARP.
Kemudian kita juga akan cek ke PC2 desktop command prompt arp min a, juga sama no arp entries found. Kemudian ke PC3 kita tulis arp min a, no arp entries found. Oke, langsung saja kita menuju ke simulation. Kita klik simulation, kemudian show all dan juga edit filter. Kemudian di IPv4 kita checklist yang ARP. Nah, di sini kita bisa mengirimkan pesan, misalkan pesan dari PC1 ke PC2. Kemudian kita klik next untuk menekan icon tersebut. Nah, pesan dari PC1 sudah diteruskan ke switch lalu diteruskan ke PC2 dan juga PC3. Nah, di PC3 ini juga bisa menerima pesan tapi tidak bisa melakukan feedback karena PC3 bukan merupakan tujuan dari PC1, maka tandanya silang. Kemudian PC2 melakukan feedback ke PC1. Nah, ini sudah ada tanda checklistnya yang artinya berhasil. Kemudian kita masuk ke real time, lalu kita cek desktop, kemudian command prompt, kita tulis arp min a. Nah, ini adalah IP dari PC2, jadi mereka berdua sudah berinteraksi. Kemudian kita juga cek untuk PC2 arp min a. Ini adalah IP dari PC1 yang berarti sudah ada interaksi antara PC1 dan juga PC2. Kemudian kita cek untuk yang PC3, no ARP entries found. Jadi karena tidak ada interaksi antara PC3 dan juga PC1, jadi tulisannya no ARP entries found karena PC3 bukan merupakan tujuan dari PC1. Nah, oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.